Oke. Oke, Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan mengerjakan sebuah tugas jurnal yang beranggotakan Muhammad Fahril dan Erwin. Langsung saja, kami akan mempresentasikannya. Next. Pertama itu judul jurnal, yaitu implementasi model artificial intelligence dalam warehouse systematic literature review. Artinya, model implementasi kecerdasan buatan dalam gudang tinjauan literatur sistematis. Next. Penulis yaitu Armando Tirta Dwi Laga. Next. Abstraknya itu metode yang digunakan dominan kuantitatif fokus tinjauan literatur ini sebagai tujuan dari penulisan ini adalah untuk meninjau deskripsi dan mendeskripsikan berbagai variabel dalam penerapan model kecerdasan buatan di gudang dengan melakukan tinjauan literatur. Basis data indeks Science Direct hanya digunakan untuk tahun 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022. Dan salah satu dasar pemilihannya adalah pemahaman dasar tentang teknologi kecerdasan buatan. Hasil dari 318 artikel dikelompokkan menjadi 40 artikel yang terkait erat dengan 14 artikel yang dipilih. Berdasarkan kerangka berdasarkan metode PRISMA, Preferred Reporting Item for Systematic Review and Meta-Analysis, yang telah dimodifikasi untuk memperhitungkan inklusi dan kriteria eksklusi. Next. Pendahuluannya. Aplikasi Artificial Intelligence atau disingkat dengan AI telah berkembang pesat selama beberapa dekade terakhir. Dengan aplikasi AI, awal termasuk pembuatan rekomendasi dalam sistem pakar dan sistem berbasis pengetahuan. Kode itu integrasi kecerdasan buatan atau disingkat dengan AI di tempat kerja masih sulit meskipun minat meningkat hingga 85% program AI. Menurut jejak pendapat baru-baru ini, pada akhirnya gagal mencapai tujuannya. Next. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini memastikan bahwa studi literatur tidak terlalu luas dan melebar dan tujuan yang ada untuk pemasangan model kecerdasan buatan di gudang lebih terkonsentrasi. Next. Pencarian dan sumber informasi. Artikel dari area subjek utama gudang yang relevan dengan bahasa Inggris, cakupan kecerdasan buatan. Metode pencarian berikut digunakan untuk menemukan publikasi tentang penerapan model AI di gudang yang sesuai. Kedua itu, metode pencarian berikut digunakan untuk menemukan publikasi tentang penerapan model AI di gudang yang sesuai, batasan bidang subjek kecerdasan buatan, kata kunci gudang, batasan bahasa Inggris, dan batasan tahun 2018 sampai 2022. Next. Proses pengumpulan dan penyaringan artikel. Sebagai bagian dari prosedur, kriteria inklusi yang digunakan untuk menentukan subjek penelitian mana yang akan mewakili sampel penelitian dan kriteria eksklusi untuk menentukan subjek mana yang tidak dapat mewakili karena tidak sesuai dengan kriteria status sampel penelitian. Selanjutkan ke materi kedua, yaitu Erwin. Oke, baik. Hasil dan pembahasan. 14 artikel dipilih dengan periode tertentu dari 2018 hingga 2022. Berdasarkan uraian pada subbab sebelumnya berdasarkan penggunaan model tinjauan pustaka sistematis dalam metode pengumpulannya PRISMA atau Preferred Reporting in Terms for Systematic Review and Meta-Analysis. Hakikatnya, pengolahan data menjadi informasi baru merupakan langkah dalam metode analisis data. Itu berusaha untuk membuat fitur data yang
ada lebih mudah dipahami dan praktis untuk mencapai tujuan. Gambar deskripsi jurnal. Agar sistematika literatur review lebih terstruktur, gambaran deskriptif ini mencoba mendeskripsikan objek dan subjek yang dipelajari dari setiap jurnal atau artikel dalam bentuk tabel atau diagram untuk melihat informasi secara lebih jelas dan lebih luas. Kesimpulan, jurnal tersebut membahas tentang penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam optimalkan operasi gudang. Dalam penelitian ini, para penulis melakukan tinjauan literatur sistematis untuk membahas berbagai model dan teknik kecerdasan buatan yang telah digunakan dalam gudang, serta keuntungan dan penggunaannya. Dari penggunaannya, kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa penggunaan kecerdasan buatan dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam operasi gudang. Namun perlu diperhatikan juga tentang dan risiko yang mungkin muncul terkait dengan implementasinya. Oke, baik, sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja dari yang kami presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.